Nabi juga ngendikan, somben jong kowe nek masak iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku salat, terus salat Allah terus liyane gampang. Lagi-lagi salat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora rom. Supaya ke tengah. Berarti koyo pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM sedengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing sholat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Ojo geman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok. Terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Tapi tak koki pangeran itu piye? Aku tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya tak kok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus tak kok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ngene? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak Depali terus mutung anti silaturahim minggat. Minggat sementing ra wis dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rahim. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh buat bila-bila nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap koyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon kiai ini tengok-tengok neng omah untuk setoran jadi nganggep kiai kok ketua geng mergo kiai ini neng omah tengok-tengok mulang enggak santri ini ngurusi kelapane ngurusi panenane terus disetor nggak makanya antaranya kiai ketua geng terus yang dek gue bilang kau apa melarat mergo melarat itu kangelan akhirnya gerakan sama rata sama rasa itu korban pertama PK mergo dek ora ro ibadah jadi wong sing diparingi jembar kayak kula ini kan mulang. Terus rugen salam template, dianggap kok ketua preman untuk setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Lho gak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa mattaqillah sallahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumat ya pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu gitu. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Ya pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya. Lalu ada pendereknya lagi. Pengiringnya lagi. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya, betul sekali.
Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh, namanya agak ketinggian, Pak. Makanya guyonannya itu, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya gitu ya. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi wong sing ra iso bayangno iku. Pikir wis beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih ya, karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten, padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad sama Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu, meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar, termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus, saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah ada. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Biasanya YouTuber itu. Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita lebih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lalu jenengin dit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng, barang rawono kok wujud no barang sing. Oh. Oke, milih gendeng mau waras. Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti karena kita Fatihah, apa menerima logika kerpean? Nah kalau menerima, aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya rakaseh. Jadi balenin lah. Pokoknya kalau harus godo, hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolahnya sak kerun. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum buat banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata. Mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi. Ayo udah dibocor nawa. Ya orang didik. Sing guru umumnya jumhurul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Orang. Ujiannya mau karena akhirnya dibocor Rokia. Ini barang dunia kok. Kurang ajar. Nara percaya takut Gus Bak lu. Iya gitu.
Kowe iku iso sowan lho. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suan kulo. Kulo pas ning gerdu pondok ning kulo sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku ya terus mending ngene. Iya, nak ujian bukan nakir iso dibocor ya, tapi ujian nasional iki ora ujian bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh kuwi ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Lan apa percaya takon Gus Pak. Ya takokan pertama ngene, apa ujian mau karena kira takok apa Gus ngene-ngene iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Wah, matane wong. Repot. Ya, tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo tau sepakat lho, ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes sitok lah, pokoknya sementing iso jawab. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi. Nabi orang Nabi gitu mus. Satu untuk paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau jadi sholat sampai as-sholatu waima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti nggih ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Iki menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat, semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa seperti itu. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir ya tes-tesan sholat itu terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut tuh.
Enggak pripot gak nurukin pek. Ono laporan perbankan ono komane bulat. Nanti matematika pokoknya laporan kok ono koma bulat. Padahal koma ning bank iso triliunan. Tapi agar koma bulat ya. Anjen santri wis biasa misale badi 900 1000. Mbok badi 1200 ya. Saya umur pokoke bangsa koma iku wis apa ya? Angel bulat. Serepot. Mun terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bil wawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Nuwas. Wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, dhisik ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Talibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, matene wong. Sato dadi Seto. Lah ya Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Lah ya wong Yogya iku ben ro syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculap dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadaten dadi sekatan wis. Maulud jadi muludan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis Samir nak. Apa? Cita iku togok ya kira. Togok iku togo terus sing cita sing apik Petro yo. Petro lho udah iso ngono. Berarti kene Nusantara tenan. Jadi sampean firqa iku 73 ketambahan 1 74. Islam no. Tapi mesti dorat terima ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae orang sama. Tapi serah masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Kula sering takut itu. Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis aku unimu kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis setuju ra penting. Men pangeran maklumi to ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok. Qala syair Abu Nuwas. Ya maca Abu Nuwas. Abu Nuwas ya. Ben Indonesia napa? Bener-bener. Bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas wal Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas bi Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni driji-driji tanusane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah itu maknanya nawas, ayat tataharrokan itu obah terus ala ati yang atasnya bunda ya Abu Nuwas. Ngucapin ngene Bahri Tawil. Dzunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal. Dzunubi utai pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dunub iku kasiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dunubi sange pira-pira dosa ingsun iku awsaul wis jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti, tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun wa ing saleh kula toma manane arep-arep kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya itu tidak cukup kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah karena pasti terbatas soleh kita pasti apa terbatas walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku toma sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar.